Selamat malam saudara-saudara sekalian. Sangat bersukacita karena kita bisa diberikan kesempatan satu kali lagi oleh Tuhan untuk bertemu bersama-sama melanjutkan KPA setiap hari Rabu malam jam 7. Pastikan saudara akan ada terus mengikuti seri yang ada di hari Rabu ini. Pada minggu yang lalu, saudara-saudara, kita mempelajari bahwa ada satu umat di akhir zaman yang disebut dengan Elia yang ketiga. Dan mereka, saudara-saudara, adalah satu umat yang biasa di dalam buku Wahyu digambarkan sebagai yang 144.000. Dan saudara-saudara, kita sudah mempelajari bagaimana itu dimulai di zaman Elia. Itulah Nabi Elia yang sesungguhnya. Kemudian Maleakhi 4 ayat 5 dan 6 menubuatkan bahwa itu akan terjadi. Dan Yesus sendiri mengidentifikasi Elia yang ketiga itu sebagai Yohanes Pembaptis. Tetapi hari yang besar dan dahsyat ketika Elia akan datang sesungguhnya akan mencapai puncaknya di dan kita sudah mempelajari mengenai Elia ini. Ada gerakan umat-umat Tuhan di akhir zaman yang akan disebut sebagai kelompok 144.000. Ayat yang ke-14 dan saudara-saudara, sekali lagi untuk berdoa mengundang kehadiran Roh Kudus bersama dengan kita. Mari kita tunduk kepala dan mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah yang bertakhta di dalam kerajaan surga, kami membutuhkan Roh-Mu yang suci sebagaimana yang Kau janjikan di dalam Lukas pasal yang ke-11 ayat yang 13. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Tuhan, saat ini kami meminta Roh Kudus dicurahkan kepada kami, dan Engkau lebih dari Bapa dunia manapun mau memberikan pemberian yang baik kepada anak-anakmu. Engkau mau memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Engkau juga berjanji apapun yang kami minta di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau akan dengarkan dan kabulkan permintaan kami. Pada saat ini Tuhan, tidak ada nama yang lain yang olehnya kami datang menghampiri takhta-Mu yang maha suci selain nama Tuhan kami. Penghibur itu datang. Dia akan kebenaran. Dan saat ini kami memohon agar Engkau hadir. Nama mari kita ada di dalam Wahyu 13 ayat 14 dan 15. Namun saudara-saudara, saya mau ulangi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius 24 ayat 3. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Ayat 4. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang lebih dari kedatangannya. Maka yang pertama saudara-saudara dia sebutkan waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sekarang saudara perhatikan, banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias. Saya mau bertanya saudara-saudara, akan ada penyesatan yang utama Yesus pakai namaku. Akan ada penyesatan dan banyak orang akan datang
dengan memakai nama siapa? Nama Yesus. Nama Yesus akan dipakai. Kalau begitu, yang akan menyesatkan itu orang yang percaya Yesus atau tidak. Karena mereka datang dalam nama Yesus. Jelas ini adalah orang yang percaya kepada Yesus, saudara-saudara. Ya, selanjutnya di dalam ayat 11, firman Tuhan berkata, ya, sebelum ayat 15, ayat 11 mengatakan banyak nabi akan muncul dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kemudian ayat 15 Tuhan Yesus ya mengulangi bahwa akan ada penyesatan yang dilakukan oleh orang dan Mesias palsu. Di dalam Matius 24 ayat 15 firman Tuhan berkata, jadi berdiri di tempat kudus menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Dengan kata lain, saudara-saudara, Yesus mengatakan Mesias palsu dan nabi palsu, dan Tuhan Yesus memberikan saya dan saudara bahwa pembinasa keji itu akan muncul. Palsu itu, nabi palsu itu, dan dia diungkapkan rahasianya dari buku Daniel, saudara-saudara. Ya, ini yang Tuhan Yesus mau sampaikan kepada kita. Jadi kita harus tahu. Ya, sekarang saudara-saudara, kita pergi kepada ayat berikutnya. Mari kita lihat. Ya, kita pergi kepada buku Daniel, saudara-saudara. Ya, karena inilah yang merupakan cara bagaimana kita bisa dengan cepat mengetahui ya apa penyesat itu. Ya, saudara-saudara. Ingat, topik kita malam ini berjudul apa? Patung binatang. Ya, patung binatang yang terdapat di dalam Wahyu 13 ayat 14 dan 15. Ya, boleh mundur satu slide. Boleh mundur dulu. Ya, saudara, patung itu ada di dalam Daniel 2 di sebelah kiri dari layar ini, saudara-saudara. Sebelah kiri itu adalah Daniel 2, di sebelah kanan itu adalah Daniel 7. Di dalam Daniel 2, gambaran yang kelihatan itu adalah sebuah patung dari kepala emas, kemudian dada dan lengannya dari perak, kemudian perut dan pahanya dari tembaga, kemudian kakinya dari besi. Kemudian telapak kakinya adalah besi bercampur tanah liat. Dan di dalam Daniel 2 ayat 38, ya, ketika Daniel menafsirkan arti daripada mimpi Nebukadnezar ini, maka Daniel menyatakan kepada Nebukadnezar, engkaulah kepala dari emas itu. Kemudian Daniel menjelaskan, sesudah Tuanku akan muncul satu kerajaan yang kurang besar dari kerajaan Tuanku. Ya, sebenarnya terjemahan yang lebih tepat di dalam ayat 39 itu bukan kurang besar, tapi kurang mulia. Karena tentu saja perak kurang mulia daripada emas. Kerajaan yang mengalahkan Babylon. Dalam sejarah kita ketahui, ataupun di dalam Daniel pasal 5, bahwa kerajaan yang mengalahkan Babylon adalah kerajaan Medo-Persia. Dia dua gabungan kerajaan Medo atau Madai dengan Persia yang merupakan Iran sekarang, saudara-saudara. Jadi dua kerajaan ini menaklukkan Babylon. Yang luar biasa, saudara-saudara. Babylon dinubuatkan runtuh ketika dia sedang berada di masa puncak kejayaannya di dalam pemerintahan Raja Nebukadnezar. Alkitab tidak pernah salah, saudara-saudara. Tuhan tahu segala sesuatu, akhir dari segala sesuatu dari awalnya. Kemudian, saudara-saudara, kerajaan yang ketiga yang mengalahkan Medo-Persia adalah Yunani. Yunani juga adalah satu underdog. Sebagaimana Medo-Persia melawan Babylon adalah Yunani pun adalah underdog. Ketika Yunani melawan Medo-Persia. Firman Tuhan itu benar adanya. Tidak ada yang saudara bisa percaya di atas dunia ini. Tapi puji Tuhan, karena kita punya Alkitab. Alkitab satu-satunya. Saudara-saudara, itu sebabnya kita lihat ini adalah Yunani. Kerajaan yang keempat
Ya, yang mengalahkan Yunani kita tahu dalam sejarah. Kerajaan yang mengalahkan kerajaan Yunani adalah kerajaan Roma. Roma digambarkan dengan kerajaan besi. Ya, by the way, Yunani saudara-saudara ya dikalahkan oleh Yunani mengalahkan Medo Persia disebutkan sebelum itu kejadian di dalam Daniel 8 ayat 20 dan 21. Di situ ada domba jantan dan kambing jantan. Domba jantan melambangkan kerajaan dari Medo Persia, sementara kambing jantan yang mengalahkan domba jantan ini melambangkan kerajaan Yunani. Dan dalam sejarah saudara-saudara, kita tahu bahwa kerajaan Yunani dikalahkan oleh kerajaan Roma kafir. Ya, dan ini saudara-saudara diulangi. Jadi kita melihat bahwa Tuhan tidak pernah salah. Dan Tuhan diulangi ini penglihatan dalam Daniel 2 ke Daniel 7 oleh karena Tuhan mau kita lebih memahami dan lebih yakin bahwa kalau sesuatu yang Tuhan ulangi saudara-saudara dengan cara yang berbeda tentunya sangat penting saudara-saudara. Di dalam Daniel 7 Babylon digambarkan sebagai singa dan Medo Persia digambarkan sebagai beruang dan Yunani digambarkan sebagai macan tutul. Dan Roma kafir digambarkan sebagai apa? Sebagai binatang yang menakutkan dan mendahsyatkan. Yang bertanduk 10. Iya saudara-saudara bertanduk 10. Nah sekarang Tuhan sedang menunjukkan bagaimana akan datangnya si tanduk kecil. Nah saudara-saudara kita juga telah melihat minggu yang lalu ya baik hari Rabu dan hari Jumat kalau saudara mengikuti bahwa ada besi bercampur tanah liat. Itu adalah fase kedua dari kerajaan Roma. Yang pertama Roma kafir, kemudian Roma dinubuatkan di dalam Alkitab, ya dia akan menjadi Kristen. Kenapa? Karena tanah liat di dalam Alkitab, kita sudah pelajari bahwa tanah liat melambangkan umat Tuhan. Di dalam Yesaya 64 ayat 8, Yeremia 18, saudara bisa lihat bahwa tanah liat tukang peniup itu menggambarkan umat Tuhan. Ketika umat Tuhan bergabung dengan besi, yaitu kekuasaan politik Roma, maka ini adalah gabungan antara agama dan negara. Dan inilah yang merupakan lawan dari Elia yang ketiga. Karena Elia dulu menghadapi gabungan antara Ahab, kekuasaan politik, bergabung dengan istrinya Isabel, kekuatan agama, penyembahan kepada Baal, maka umat Tuhan dianiaya. Kemudian waktu Yohanes Pembaptis ada di zaman Yesus, dia menunjuk kepada Yesus, dia ditangkap oleh Herodes atas desakan daripada istrinya, maka Herodes akhirnya harus memenggal kepala dari Yohanes Pembaptis, walaupun Herodes sebenarnya sangat tidak mau, karena dia percaya pada dasarnya Elia, ya maksudnya Yohanes Pembaptis ini adalah seorang nabi. Dan demikian juga yang terjadi di akhir zaman, saudara-saudara. Ya, ketika agama dengan negara bergabung menjadi satu, kita sudah lihat di dalam Wahyu 13 ayat 14 dan 15, satu patung akan didirikan di akhir zaman oleh kekuasaan antikristus, yaitu Mesias palsu dan nabi palsu. Mereka bergabung, mereka akan membentuk satu kekuatan, dan patung ini untuk menghormati ya Mesias palsu itu atau binatang yang pertama dalam Wahyu 13 untuk menghormati, dan siapa yang tidak berbakti, tidak sujud menyembah kepada patung ini akan dibunuh. Saudara-saudara, inilah skenario yang Tuhan mau sampaikan kepada kita melalui Daniel 2, Daniel 7 selanjutnya. Dan ke-10 tanduk. Kita sekarang lihat ke-10 tanduk ini diulangi di Daniel pasal 7 dan diberikan lebih banyak detail. Ke-10 tanduk itu ialah ke-10 raja yang muncul dari kerajaan itu. Sesudah mereka akan muncul seorang raja, dia berbeda dengan raja-raja yang dahulu dan akan merendahkan 3 raja. Saudara, ya, tanduk ke-10 tanduk ini akan muncul. Ya, sesudah itu akan muncul seorang raja. Dan inilah si Antikristus. Dia berbeda dengan raja-raja yang dahulu dan dia akan merendahkan 3 raja. Selanjutnya, ini adalah berdasarkan para ahli Alkitab, ada 10 kerajaan sisa-sisa dari kerajaan Roma. Roma jatuh tahun 476 Masehi. Saudara-saudara,
bukan dikalahkan oleh kerajaan yang kelima sesuai dengan Alkitab. Tidak ada yang mengalahkan kerajaan Roma, tapi dia akan terbagi-bagi menjadi 10 jari kaki. Nah, sejarawan akan mengatakan, tapi Roma bukan cuma 10 kerajaan. Tidak peduli saudara-saudara, ada 20, ada 30, tidak masalah. Tapi Alkitab mau kita berfokus kepada 10 kerajaan ini. Dan kenapa? Sebenarnya yang dia lebih mau fokus adalah 3 kerajaan. Ya, 3 kerajaan. Karena tanduk kecil akan muncul dan 3 kerajaan ini akan dikalahkan. Mari kita lihat. Selanjutnya. Ya, ini adalah sisa-sisa 10 kerajaan Roma yang besar. Alamani itulah Jerman, Burgundian, Swiss, Franks itu Prancis, Lombard, Itali, Saxon itu Inggris, Suevi itu Portugis, Visigoth itu Spanyol. Kemudian ada 3 kerajaan yang sudah tidak ada sekarang, Heruli, Vandals, dan Ostrogoth. Iya, slide berikutnya. Slide berikutnya. Kita melihat selanjutnya, saudara-saudara, Roma, ya, ini berakhir seperti saya katakan tadi, berakhir pada tahun 476. Selanjutnya, ya, kemudian pada zaman Roma, kenapa Roma begitu penting? Karena Roma lah yang bisa dikatakan secara ofisial membunuh Tuhan Yesus atas titah yang diberikan oleh Pontius Pilatus atas desakan orang banyak memaksa Yesus, walaupun Pilatus sudah bilang saya tidak mendapati kesalahan pada orang ini. Lanjut, ya, dan Yesus Kristus kematiannya menjadi dan kehidupannya menjadi sejarah, saudara-saudara, karena Masehi itu berdasarkan hidup atau kelahiran Tuhan Yesus. Maka kita ada sebelum Masehi maupun sesudah Masehi. Iya, saudara-saudara. Selanjutnya. Nah, kita lihat ini. Iya, ini dasarnya. Daniel 2 ayat 41 ini. Dan seperti Tuhan kulihat kaki dan jari-jarinya sebagian dari tanah liat tukang periuk. Saudara perhatikan, ya, kaki dan jari-jarinya. Apakah perlu disebutkan kaki dan jari-jarinya? Atau ketika disebutkan kaki, maka itu sudah termasuk jari-jari? Ya, sebenarnya tidak perlu disebut jari-jari. Tapi ketika Alkitab begitu detail, ada sesuatu yang Tuhan ingin kita tahu. Iya, saudara-saudara, bahwa di dalam kerajaan besi campur tanah liat, di kaki dari patung ini adalah besi campur tanah liat, saudara-saudara. Di sini disebutkan tanah liat tukang periuk, dan sebagian lagi dari besi. Itu berarti bahwa kerajaan itu terbagi. Memang kerajaan itu juga keras seperti besi. Sesuai dengan yang Tuanku lihat, besi itu bercampur dengan tanah liat. Ya, saudara lihat, ada satu kata yang tidak diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, yaitu kata miry clay. Ya, miry clay artinya satu tanah liat lumpur rawa. Jadi apa yang mau disampaikan oleh Tuhan di sini? Tuhan mau menyampaikan karena tanah liat ini melambangkan umat Tuhan. Ketika umat Tuhan bergabung dengan kekuatan politik, berpolitik, maka yang terjadi adalah kemurnian daripada agama itu menjadi tidak lagi murni. Tidak lagi murni. Ketika agama bercampur dengan tanah liat. Agama bercampur dengan politik. Ketika tanah liat tukang periuk, ya di dalam Yeremia 18 itu melambangkan umat Tuhan, karena tukang periuk itu adalah Tuhan, ya. Kemudian ketika dia bercampur dengan politik, maka agama itu tidak lagi murni. Kenapa? Karena agama itu bercampur dengan satu tujuan politik untuk berkuasa. Politik bertujuan untuk berkuasa, saudara-saudara. Untuk menguasai, untuk menjadi yang terbesar. Saudara, Tuhan menciptakan agama bukan untuk jadi yang terbesar. Bukan. Tuhan menciptakan agama di atas dunia ini untuk menjadi berkat. Bukan untuk yang berkuasa. Ketika agama bermain politik, maka agama itu tidak lagi murni, saudara-saudara. Ya, selanjutnya, dan kita lihat dalam sejarah, itu yang terjadi. Ini ayatnya, Yesaya 64 ayat 8, tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tanganmu. Mazmur 40 ayat 3, ia mengangkat aku dari lubang kebinasan, dari lumpur rawa. Inilah miry clay, lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku
Ya, saudara-saudara, kalau kita tahu bahwa tanah liat itu harus murni untuk bisa menghasilkan suatu bejana yang bisa berguna buat kita. Kalau saja ada yang tidak murni dari tanah liat itu, maka bejana itu tidak akan bisa dibuat. Ya, saudara-saudara, di dalam Pengkhotbah 1 ayat 9 menyatakan apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Ya, selanjutnya ya, ayat 25 sekarang. Daniel 7 ayat 25, ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi dan akan mengenai orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Saudara-saudara, tanduk kecil ini akan melakukan 3 hal. Pertama, dia akan mengucapkan perkataan menentang yang maha tinggi. Kedua, dia akan menganiaya orang kudus milik yang maha tinggi. Saudara-saudara, setan benci dengan Tuhan, dan dia menggunakan agennya untuk melawan Tuhan. Agennya ini manusia, dan dia gunakan agennya untuk menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Itu sebabnya Daniel bilang, jadi apabila kamu melihat pembinasa keji menyatakan gabungan antara apa? Pembinasa itu kekuatan politik, karena dia punya kekuatan politik, dia punya kekuasaan untuk membinasakan siapa saja yang tidak sejalan dengan dia. Dan keji di dalam Alkitab melambangkan kekejian oleh karena dosa yang dilakukan oleh umat-umat Tuhan sendiri. Jadi jelas di sini saudara-saudara, pembinasa keji itu yang Tuhan Yesus nubuatkan akan muncul di akhir zaman, ya, dan saudara-saudara kita orang Muslim menyebutkannya sebagai Dajjal, ya. Alkitab menyebutkan sebagai antikristus, atau Tuhan Yesus menyebutkan sebagai pembinasa keji atau Mesias palsu akan muncul, saudara-saudara. Mesias palsu artinya dia datang seakan-akan dia adalah Yesus, karena Yesus adalah Mesias. Mesias artinya orang yang diurapi, saudara-saudara, dan kita sudah pelajari di pelajaran sebelumnya. Ada 3 pekerjaan yang diurapi: nabi, imam, dan raja. Jadi antikristus ini, Mesias palsu ini, dia akan berusaha jadi nabi, seakan-akan dia seperti Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus di atas dunia ini, dia adalah seorang nabi, menuntun orang ke dalam kerajaan Allah, menuntun orang kepada Allah, menuntun orang untuk menuruti semua hukum-hukum Allah. Ya, kemudian sesudah itu dia naik ke surga, dia menjadi imam, melayani di bait suci yang dibangun oleh Tuhan. Ini berdasarkan Ibrani 8 ayat 1 dan 2. Kemudian saudara-saudara, dia adalah imam besar, bukan cuma imam biasa. Imam besar itu adalah imam yang boleh masuk ke bilik yang maha suci. Dan sesudah dia melakukan penghakiman di bilik yang maha suci, maka dia akan mengklaim orang-orang yang sudah dia meteraikan untuk menjadi miliknya. Itulah waktunya bagi dia untuk datang sebagai raja. Ingat saudara-saudara, apapun yang kita lakukan di atas dunia ini, satu saat kita harus bertanggungjawabkan di dalam pengadilan Tuhan. Dan ini di Muslim pun diajarkan bahwa Isa Al-Masih yang akan datang, dia adalah hakim yang adil yang akan datang di akhir zaman. Saudara-saudara, Isa Al-Masih yang akan mengalahkan Dajjal itu. Yesus akan mengalahkan antikristus itu. Sekali lagi saudara-saudara, ada 3 hal yang akan dilakukan oleh antikristus. Dia akan menghujat Tuhan, mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi, menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi selama 3,5 masa atau 3,5 tahun. Dan dia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum. Selanjutnya, ya, saudara-saudara, Yesus Kristus adalah pusat dari sejarah, karena Masehi didasarkan atas kedatangan Yesus di atas dunia ini. Dan sebelum Masehi itu artinya sebelum Mesias, sebelum Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus juga adalah tema dari seluruh nubuatan Alkitab. Lanjut, ya, mari kita dengarkan 3 hal yang disebutkan tadi, ya, di dalam Convert Catechism dari Catholic Doctrine, ya, dari ajaran Gereja Katolik, saudara-saudara. Ya, apakah hukum yang kedua itu? Hukum yang kedua ialah jawaban, ya, Q
questions, pertanyaan. Apakah hukum yang kedua? Hukum kedua dari 10 hukum. Jawaban A itu answer, artinya jawaban. Hukum kedua ialah jangan kamu menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Saya mau tanya, apakah hukum kedua adalah jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan? Tidak, saudara. Itu adalah hukum yang ketiga. Tapi kenapa di dalam gereja dikatakan bahwa ini adalah hukum kedua? Ya, saya seorang Kristen. Dan ini gereja adalah gereja Kristen yang mengatakan bahwa hukum yang kedua adalah jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Saudara, apakah ini bukan merubah hukum? Gereja merubah dan ini sesuai dengan nubuatan. Artinya sesuai dengan nubuatan, jangan sampai kita salah mengerti. Bukan Tuhan yang bikin, gereja bikin seperti itu, saudara-saudara. Karena Tuhan tidak mau menyesatkan orang. Jadi ini pekerjaan siapa? Membuat gereja merubah hukum Tuhan. Ini adalah pekerjaan iblis yang masuk ke dalam gereja. Selanjutnya, ya, ini Keluaran 20 ayat 4 dan 5. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Jangan sujud menyembah kepadanya. Atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang yang mengasihi aku. Saudara-saudara, Tuhan kita Allah yang cemburu. Kalau kita menyembah patung, saudara-saudara, dia cemburu. Karena apa? Karena dia mengasihi saya dan saudara. Kenapa seorang istri cemburu? Karena istri itu mengasihi suaminya. Ya, saudara-saudara, dan Tuhan mau pakai bahasa manusia, ekspresi manusia untuk menyatakan betapa dia mengasihi saya dan saudara. Ya, selanjutnya kita lihat nih, hari apakah hari Sabat? Di dalam Convert Catechism dari gereja disebutkan hari apakah hari Sabat? Satu adalah hari Sabat. Saudara dengarkan, gereja universal, gereja Katolik menyatakan dengan tegas bahwa hari Sabat itu adalah hari Sabtu. Saudara-saudara, dan saya menghargai kejujuran, keterus-terangan dari gereja Katolik yang dengan tegas menyatakan hari Sabtu adalah hari Sabat. Saudara-saudara, orang Protestan keluar dari gereja Katolik. Karena orang Protestan berpendapat Alkitab yang harus ditinggikan. Ya, dari 95 tesis yang dikeluarkan 31 Oktober tahun 1517 oleh seorang pastor Katolik, Martin Luther. Nomor 1 adalah sola scriptura, yang artinya Alkitab menjadi dasar iman saya dan saudara. Tetapi kenapa sampai hari ini orang Protestan tidak menyucikan Sabat sesuai dengan firman Tuhan, tapi mengikuti tradisi daripada gereja untuk tetap berbakti pada hari Minggu? Saudara, kita buka selanjutnya. Kenapa kita menyucikan hari Minggu gantinya hari Sabtu? Karena gereja Katolik, Roma Katolik telah memindahkan kekudusan hari Sabtu kepada hari Minggu. Saudara dengarkan, mereka terus terang menyatakan apa adanya, bahwa mereka lah yang bertanggung jawab untuk memindahkan kekudusan hari Sabtu kepada hari Minggu. Dan Tuhan sudah mengetahui ini jauh sebelum itu terjadi, saudara-saudara. Itu sebabnya dia sudah tuliskan di dalam buku Daniel bahwa ketika tanduk kecil itu akan muncul, dia akan menghujat, mengeluarkan kata-kata yang menentang yang maha tinggi. Ya, apakah bukan menghujat Tuhan ketika manusia merasa punya kuasa untuk merubah hukum Tuhan, untuk merubah apa yang disampaikan oleh firman Tuhan? Tuhan Yesus berkata di dalam Matius 7 ayat 24, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama seperti seorang yang membangun rumah di atas batu. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu.
tapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Saudara, kalau kita mendengar firman Tuhan dan menurutinya, kita sama dengan orang yang mendirikan apa? Rumah di atas batu. Tahukah saudara dan saya bahwa sedang datang badai yang terakhir di atas dunia ini, ketika akan dikeluarkan satu undang-undang, seluruh dunia harus menyembah satu patung yang didirikan oleh antikristus di akhir zaman. Kalau saya dan saudara tidak mendasarkan iman kita kepada firman Tuhan, maka kita pasti akan binasa. Kita akan hancur. Setiap orang, lebih jauh Tuhan Yesus mengatakan dalam Matius 7 ayat 26-27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya. Saudara, apa bedanya yang bodoh dan yang bijaksana? Yang satu mendengar dan menuruti, yang satu mendengar dan tidak menuruti. Ia seperti orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Saudara, dengarkan baik-baik. Firman Tuhan mengatakan kalau kita tidak menuruti hukum Tuhan, kalau kita tidak menuruti firman Tuhan, kita tinggal tunggu waktu untuk hancur dan binasa. Ya, saudara-saudara, lanjut. Ya, Saint Catherine Catholic Church Sentinel 21 Mei tahun 1995 mengeluarkan statement ini. Kemungkinan hal paling berani, perubahan yang paling revolusioner yang gereja pernah lakukan terjadi pada abad pertama. Hari Kudus, hari Sabat dirubah bukan berdasarkan petunjuk dari Alkitab. Saudara, dengarkan baik-baik. Tidak dirubah berdasarkan petunjuk dari Alkitab. Slide berikutnya, tapi dari otoritas gereja itu sendiri. Orang yang berpikir Alkitab harus menjadi satu-satunya otoritas, secara logis harus menjadi seorang anggota gereja Masehi Advent hari ke-7 dan menguduskan hari Sabat. Bukan saya yang mengatakan, saudara-saudara, tapi gereja Katolik yang mengatakan kalau saudara orang Kristen mengaku bahwa Alkitab menjadi otoritas satu-satunya, saudara harus menjadi seorang Advent. Selanjutnya, ya, kita lihat ya bahwa hukum keempat dirubah sebagaimana yang dinubuatkan oleh Daniel 7 ayat 25. Hukum kedua dihapus. Inilah ia berusaha untuk merubah waktu dan hukum berdasarkan Daniel 7 ayat 25. Selanjutnya, ya, kita lihat hukum kedua dihilangkan, hukum keempat dirubah, kemudian hukum ke-10 dibagi dua. Jadi jumlahnya tetap sama, tapi dia sudah merubah hukum dari dalam. Setan masuk dari dalam, saudara-saudara. Inilah Mesias palsu. Inilah Mesias palsu yang dinubuatkan di dalam Alkitab. Sekarang, kenapa dia bisa berkuasa selama 1260 tahun? Tuhan bekerja, Tuhan Yesus di atas dunia ini bekerja selama 3,5 tahun. 3,5 tahun secara harfiah. Elia juga bersembunyi selama 3,5 tahun selama masa kelaparan itu terjadi. Tapi Tuhan memberikan 3,5 tahun nubuatan kepada antikristus untuk bekerja dan mengerjakan pekerjaannya. Lihat, ya, 3,5 tahun kita sudah pelajari ini minggu lalu, saudara-saudara. 3,5 tahun ini dimulai dari tahun 538 dan secara ajaib ditepati tahun 1798. Apa yang terjadi dengan Paus tahun 538 dan apa yang terjadi pada tahun 1798? Ya, saudara-saudara, ini E.G. Mackenzie, seorang sejarawan Kristen, ya, bukan seorang Advent, menulis mengenai sejarah gereja Katolik di halaman 14. Dia menyatakan seperti ini. Tahun 538 Masehi adalah tahun kejatuhan Ostrogot. Ostrogot adalah kerajaan yang ketiga yang jatuh. Sesuai dengan yang kita sudah baca tadi bahwa ada 3 tanduk yang akan dipatahkan ketika tanduk kecil muncul. Ya, Ostrogot adalah yang terakhir. Yang pertama adalah Heruli, yang kedua Vandals, dan yang ketiga adalah Ostrogot. Dari sisa-sisa kerajaan Roma Barat. Dan sesudah kejatuhan 3 kerajaan Arian. Jadi 3 kerajaan Arian itu adalah Heruli,
Vandals, dan yang terakhir Ostrogoth. Tahun 538, Ostrogoth dikalahkan oleh Paus. Bahwa Paus di Roma menjadi individu satu-satunya, sebentar boleh mundur, menjadi satu-satunya yang terpenting di Barat. Paus di Roma menjadi individu satu-satunya yang terpenting di Barat. Selanjutnya, kepala dari organisasi gereja yang teratur dengan ajaran gereja yang didefinisikan dengan seksama dan potensi yang besar untuk pengaruh politik. Belasan penulis telah menyatakan bahwa penerus dari kerajaan Roma kuno adalah gereja Roma Katolik. Kekuasaan kepausan menjadi begitu berkuasa di dunia Kristen tahun 538 Masehi oleh karena surat dari Kaisar Justinian yang dikenal sebagai surat perintah Justinian yang mengangkat kardinal Roma menjadi kepala segala gereja. Itu memberikan kepada kepausan kekuasaan politik, saudara dengarkan, sipil dan gerejani. Surat ini menjadi bagian dari program Justinian, dasar dari kerajaan, dan tahun Paus Vigilius naik tahta di bawah perlindungan militer dari Belisarius. Saudara lihat, ya, ini adalah gabungan antara agama dan apa? Negara. Dan nubuatan dengan luar biasanya digenapi tahun 538, saudara-saudara. Kemudian apa yang terjadi? Di akhir dari 1260 hari atau 1260 tahun atau 3,5 masa atau 3,5 tahun, Daniel 7 ayat 25. Ya, di dalam kalender Alkitab, 1 tahun itu bukan 365 hari, tapi 360. Jadi kalau saudara kali 3,5 tahun dikali dengan 360, maka saudara akan dapat 1260 hari. Di dalam Alkitab, 1 hari nubuatan sama dengan 1 tahun. Jadi itu sebabnya tahun 538 permulaan dari kekuasaan kepausan, karena di situ kerajaan yang ketiga, kerajaan dari Ostrogoth dikalahkan, kemudian ditambah 1260 tahun, berakhir tahun 1798. Apa yang terjadi? Tahun 1798 harus ada yang terjadi kepada Paus tahun 1798. Saudara dengarkan Ensiklopedia Americana tahun 1941. Dia tahun 1798, dia Berthier. Siapa Berthier? Jenderal dari Napoleon. Memasuki Roma, menghapus sistem pemerintahan kepausan dan membangun kekuasaan sekuler. Saudara-saudara, ini adalah suatu nubuatan yang luar biasa yang Alkitab nyatakan. Jangan ragu dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, saudara-saudara. Selanjutnya, ya, ini yang dikatakan sebagai 2 fase di antara kerajaan besi campur tanah liat. Kerajaan besi campur tanah liat adalah kerajaan apa? Agama tambah negara. Yang fase pertama. Tapi Alkitab menubuatkan di dalam Wahyu 13 ayatnya yang ketiga. Ya, Wahyu 13 ayatnya yang ketiga, maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran lalu mengikut binatang itu. Saudara-saudara, inilah luka parah yang terjadi kepada gereja ketika tahun 1798 gereja Roma Katolik, Paus ditangkap dan mencabut kekuasaan politik dari Paus. Tetapi Alkitab menubuatkan, ya, bahwa fase kedua dari gabungan antara agama dan negara, gabungan dari kekuasaan agama dan negara, politik dan agama yang telah ada di gereja Roma Katolik akan kemudian dipulihkan di masa yang depan. Itulah jari-jari kaki. Itu sebabnya tadi dalam Daniel 2 ayat 41 dipisahkan antara kaki dan jari-jarinya. Saudara-saudara, Alkitab menubuatkan ketika itu pulih, maka agama dan negara bersatu, maka Wahyu 13 ayat 14 dan 15 akan digenapi, yaitu satu patung didirikan di akhir zaman. Dan ketika patung ini didirikan, saudara-saudara, akan ada gabungan antara agama dan negara. Karena siapa yang tidak menyembah patung ini akan dibunuh. Selanjutnya, inilah kesimpulan daripada nubuatan Daniel 2, Daniel 7, dan Wahyu 13. Saudara-saudara, ada 4 kerajaan di atas dunia ini, ya, dari zaman Daniel. Kemudian kerajaan yang keempat itu akan
terpecah-pecah untuk membuka jalan kepada tanduk kecil atau gereja Kristen untuk berkuasa secara politik di atas dunia ini selama 1260 tahun. Ya, itu fase pertamanya. Binatang yang pertama dalam Wahyu 13 dan fase yang kedua adalah binatang yang kedua dalam Wahyu 13. Itulah fase kedua dan kita sekarang ada di yang mana? Kita ada di fase terakhir dari sejarah dunia. Karena kita sudah hidup lebih dari 200 tahun sejak tahun 1798, saudara-saudara. Selanjutnya, kita betul-betul ada di fase yang terakhir. Kita ada di fase yang terakhir, saudara-saudara. Ya, percayalah bahwa kita ada di air saman. Lalu aku melihat seekor binatang keluar di dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7 di atas tanduk-tanduknya. Terdapat 10 mahkota dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Ingat, ya, dan yang 7 ayat 25 mengatakan apa tadi? Ia akan mengucapkan perkataan-perkataan yang menentang yang maha tinggi. Selanjutnya, binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul. Dan kakinya seperti kaki beruang dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya dan tahtanya dan kekuasaan yang besar. Saudara, ini binatang-binatang yang mana? Binatang-binatang yang ada di dalam Daniel 7. Dan mereka adalah binatang gabungan. Mulutnya seperti mulut singa, kakinya seperti kaki beruang. Dan dia rupanya seperti apa? Macan tutul. Yang lebih mengerikan, naga katanya memberikan kepadanya 3 hal, kekuatannya, tahtanya, dan kekuasaan yang besar. Siapakah naga itu? Naga itu, saudara-saudara, melambangkan 2 hal. Yang pertama, Wahyu 12 ayat 9, disebutkan di situ dengan jelas, dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau setan. Siapa yang disebut dengan naga? Setan, saudara-saudara. Yang kedua, ya, di dalam Daniel 2, ada 4 kerajaan. Di dalam Daniel 7 ada 4 kerajaan. Di dalam Wahyu 13 pun ada 4 kerajaan atau 4 binatang yang dilambangkan dengan 4 binatang. Binatang yang pertama adalah singa, beruang, macan tutul, dan naga. Jadi naga selain melambangkan setan, naga juga melambangkan kerajaan yang keempat. Ya, kerajaan yang keempat itu siapa? Roma. Saudara-saudara, iya, kerajaan yang keempat itu Roma. Bukankah setan menggunakan Roma untuk membunuh Yesus? Setan menggunakan Roma untuk membunuh Yesus. Iya, saudara-saudara. Jadi, Roma memberikan kekuatannya, tahtanya, dan kekuasaan yang besar kepada siapa? Kepada Roma Kristen. Roma kafir memberikan kekuatannya, tahtanya, dan kekuasaan yang besar ke Roma Kristen. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Tapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran, lalu mengikut binatang itu. Siapa yang memberikan luka kepada gereja Roma Katolik? Yang memberikan luka itu adalah gerakan reformasi, gerakan pembaruan yang dimulai oleh seorang pastor Katolik yang jujur terhadap kata hatinya ketika dia membaca Alkitab dalam bahasa Latin yang tidak dimengerti oleh orang banyak. Tapi pastor dididik untuk memahami ketika dia baca. Martin Luther menyadari bahwa gereja telah menyimpang jauh daripada firman Tuhan. Dan dia rindu untuk melakukan reformasi di dalam gereja yang dia cintai ini. Namun gereja menolak karena mereka sudah nyaman dengan kekuasaan, dengan politik yang ada di dalam gereja. Saudara harus baca sejarahnya. Kemudian Martin Luther mengadakan reformasi tahun 1517, tanggal 31 Oktober. Dia mulai mengumandangkan reformasi. Dan dengan cepat itu menyebar ke seluruh Eropa. Saudara, orang Kristen Protestan harus bersyukur kepada Martin Luther. Oleh karena Martin Luther, saya dan saudara bisa baca Alkitab ini secara bebas sekarang. Dulu tidak bisa, saudara. Dan kita juga harus bersyukur kepada saudara-saudara kita orang-orang Muslim. Kenapa saya katakan begitu? Karena kalau tidak orang Muslim, saudara-saudara, ya Protestan tidak bisa ada di atas dunia ini. Loh, kenapa begitu, pendeta? Karena pada saat itu Paus sedang sibuk menghadapi kerajaan
Ottoman, kerajaan dari Kaisar yang agung, Sulaiman yang agung, dari kerajaan Ottoman, kerajaan Turki. Sehingga Paus tidak bisa konsentrasi untuk menghancurkan gerakan Protestan di Eropa. Oleh sebab itu, saudara-saudara, ya, kita harus berterima kasih kepada saudara-saudara kita, orang-orang Muslim. Jangan membenci mereka, saudara-saudara. Jangan menghakimi mereka. Ya, saudara-saudara, kita bersyukur kita ada di negara Muslim terbesar di dunia dan kita diberikan kebebasan untuk berbakti, beribadah kepada Tuhan. Ya, orang Muslim bukan musuh kita, saudara-saudara. Bukan. Ya, tapi saudara-saudara, firman Tuhan mengajar kita untuk mengasihi siapapun. Dalam sejarah telah mencatat bagaimana orang Muslim menjadi berkat buat pergerakan Protestan. Kalau tidak, saya dan saudara tidak bisa baca Alkitab dengan bebas dan mengetahui semua penyesatan yang ada di akhir zaman. Saudara-saudara, ketika luka parahnya sembuh, seluruh dunia heran lalu mengikut binatang ini. Kalau luka parah itu disebabkan oleh gerakan Protestan, kita sudah pelajari hari Jumat yang lalu, maka ketika Katolik kembali bersatu dengan Protestan oleh karena alasan politik, bukan karena firman Tuhan. Persatuan saya yang sejati dengan saudara-saudara kita siapa saja, itu harus didasarkan kepada firman Tuhan. Bukan didasarkan atas alasan-alasan politis, alasan-alasan untuk menguasai dunia. Bukan, saudara. Harus berdasarkan kepada firman Tuhan. Ketika Tuhan Yesus berdoa untuk persatuan di dalam Yohanes pasal 17. Tentunya persatuan itu harus berdasarkan firman Tuhan. Kita mau untuk bersatu dengan siapa saja, orang-orang Kristen, selama dasarnya adalah firman Tuhan. Bukan tradisi, bukan ajaran suatu gereja, bukan untuk kepentingan politis. Saudara-saudara, ya, karena kita tidak mau kita menjadi lumpur rawa. Kita mau menjadi Kristen yang sejati, Kristen yang murni, berdasarkan firman Tuhan. Ya, selanjutnya. Dan mereka menyembah naga itu. Saudara perhatikan, mereka itu siapa? Seluruh dunia. Mereka akan menyembah naga itu. Karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? Saudara, kembali tema antara agama dan negara terjadi di sini. Gabungan antara besi campur tanah liat. Mereka di situ adalah seluruh dunia. Alkitab menubuatkan seluruh dunia akan menyembah setan. Karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Dan mereka menyembah binatang itu. Sambil berkata seluruh dunia akan menyembah gereja Kristen, gereja Roma Katolik. Sambil berkata siapakah yang sama seperti binatang ini, siapa yang seperti ini saudara-saudara, dan siapakah yang dapat berperang melawan dia. Sekali lagi saudara-saudara, saya harus memberikan disclaimer di sini. Ya, saya hanya membaca Alkitab. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Alkitab, Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan membenci siapapun atau menghakimi siapapun. Tetapi sebagai hamba Tuhan, firman Tuhan harus disampaikan. Bukan untuk menyerang siapapun. Ya, saudara-saudara, begitu banyak orang yang menolak untuk menyampaikan pekabaran terus terang dari Alkitab, khususnya dari dalam buku Wahyu. Karena tidak mau menyinggung. Iya, tapi saya dan saudara, iya, kita ditegaskan untuk menyampaikan firman apa adanya. Iya, bahwa ini adalah gabungan antara agama dan negara di akhir zaman. Ya, antikristus akan muncul dan kita jangan mau disesatkan, saudara-saudara. Yesus bilang waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Selanjutnya, dan kita sudah tahu naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau setan yang menyesatkan seluruh dunia. Lanjut. Dan semua orang, saudara dengarkan, ini sangat serius, pekabaran yang sangat serius. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya. Menyembah siapa? Menyembah binatang pertama ini, Dajjal ini,
Mesias palsu ini, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Saudara dengarkan, ya, Elia ketiga namanya akan tertulis dalam kehidupan anak domba yang telah disembelih. Tetapi ya, semua orang yang tidak termasuk dalam gerakan Elia yang ketiga akan disesatkan dan menyembah antikristus di akhir zaman. Saudara, antikristus itu ada dua artinya. Yang pertama, dia adalah lawan dari Kristus. Tapi dia mau jadi lawan dari Kristus. Yang paling efektif adalah bukan di luar. Tapi yang paling efektif, dia jadi lawan Kristus dari mana? Dari dalam. Itu sebabnya arti yang kedua dari anti atau ante dalam bahasa Greka adalah pengganti. Jadi dia adalah lawan Kristus dengan menyamar menjadi pengganti Kristus. Dia masuk dari dalam, saudara-saudara. Satan menghajar gereja Kristen yang kecil, yang hanya berjumlah 500-an orang ketika Yesus naik ke surga. Dia hajar dengan penganiayaan yang dahsyat oleh orang-orang Yahudi maupun oleh orang Roma. Orang Kristen dianiaya, dijadikan santapan dari binatang-binatang buas di Koliseum. Jadi tontonan, sirkus, hiburan orang Roma pada zaman itu. Tetapi semakin dianiaya gereja Kristen ini, saudara-saudara, gereja Kristen semakin berkembang. Setan menyadari sesuatu bahwa dia sudah salah dengan menganiaya orang Kristen. Justru mati satu tumbuh seribu. Akhirnya sekitar tahun 313, setan merubah strategi. Dia masuk melalui Kaisar Roma pertama yang menjadi Kristen, yaitu Kaisar Konstantin, yang mulai berkuasa tahun 313. Saudara mesti baca sejarah gereja ini. Konstantin suatu saat berperang dan dia terdesak. Malam itu dia merasa melihat suatu khayal di langit, ada dua huruf, Chi dan Roh, dan dia yakin ini adalah huruf awal dari Kristos dalam bahasa Greka yang adalah dewa dari orang Kristen. Dan dia berjanji, kalau saya besok menang, saya ini ditolong oleh dewa orang Kristen, maka saya akan jadi Kristen. Iya, saudara-saudara, sesudah besoknya dia menang, dia menjadi seorang Kristen. Dia umumkan dia mau jadi Kristen. Tapi harus ada kompromi yang dilakukan. Kenapa? Karena orang Roma pada dasarnya adalah penyembah berhala dan mereka berbakti kepada dewa matahari yang mereka dapatkan dari ujung-ujungnya dari Babel, saudara-saudara. Ya, dari Babel yang merupakan penyembah berhala tertua, ya, penyembah matahari tertua yang ada. Kemudian dia bilang, kalian berbakti hari Sabat, orang Kristen, kami orang Roma berbakti pada hari Minggu. Kalau saya jadi Kristen, seluruh orang ini akan jadi Kristen. Jadi saudara-saudara, 7 Maret tahun 321, Konstantin mengeluarkan undang-undang hari Minggu yang pertama. Bahwa dia mau bikin hari Minggu jadi sama seperti hari Sabat. Di mana sepanjang hari Sabat, tidak ada orang yang boleh beraktivitas, yang boleh bekerja. Dan boleh berdagang, melakukan apa saja. Sejak itu, orang Kristen berbakti pada hari Sabat, kemudian juga pada hari Minggu. Tapi dengan berjalannya waktu dan sejarah, maka penyesatan terbesar dalam gereja Kristen terjadi. Sejak saat itu, saudara-saudara, hanya sedikit orang yang setia, yang masih ikut imannya sesuai dengan Alkitab, sesuai dengan iman Yesus sampai hari ini. Bahkan saudara-saudara, di Al-Quran paling kurang ada 5 ayat yang menyatakan hari Sabat harus disucikan. Saudara-saudara, ya, inilah kebenaran yang saya dan saudara harus pegang. Saya harus berhenti di sini. Kita akan lanjutkan minggu depan. Ya, saudara-saudara, saya mau sampaikan sesuatu hal. Saudara-saudara, ini sangat serius. Bolehkah dihilangkan ini slide? Ya. Karena saya mau lihat tanggapan dari saudara, reaksi dari saudara. Ya, karena saya akan akhiri sekarang. Ya, saya mau saudara
menerima atau menolak kebenaran yang kita sampaikan ini. Ini kesempatan bagi saudara. Mungkin selama ini saudara tidak tahu. Ya, begitu banyak orang bertanya, kenapa orang Kristen berbakti bukan pada hari yang Tuhan Yesus berbakti. Iya, boleh dihilangkan ini, boleh dihilangkan. Ya, karena saya belum lihat wajah-wajah daripada orang yang hadir pada malam ini di Zoom. Ya, oke. Jadi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, saya hanya menyampaikan firman Tuhan. Itu tugas saya sebagai hamba Tuhan, itu panggilan hidup saya. Ya, saudara-saudara, tidak ada maksud untuk menyakiti siapapun. Maaf, saudara, kalau ada yang menyakiti, tapi saya hanya menyampaikan firman Tuhan. Saya tahu begitu banyak orang yang tidak memahami kebenaran ini. Ya, kenapa? Karena setan sedang berusaha untuk menyesatkan umat-umat Tuhan. Itu yang Tuhan Yesus amarkan kepada kita di dalam Matius 24 ayat 25. Camkanlah, aku sudah menyatakannya terlebih dahulu kepadamu. Apa yang dia bilang camkanlah? Di dalam ayat 24 disebutkan. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Ya, saudara-saudara, saya dan saudara telah dituntun untuk mengenal firman Tuhan Alkitab. Kita telah dituntun untuk percaya kepada Tuhan Yesus yang sangat mengasihi kita, rela datang, mati, ya hidup sebagai manusia dan mati di kayu salib dan bangkit, kemudian naik ke surga, kemudian melanjutkan pelayanannya kepada saya dan saudara di bait suci surga sebagai imam. Imam itu adalah perantara antara manusia yang berdosa dengan Allah yang kudus. Sesudah dia melakukan pekerjaan keimamatannya, dia akan datang lagi, saudara-saudara, kedua kali sebagai raja dan untuk menjemput saya dan saudara. Yesus tidak lama lagi akan datang sebagai hakim yang adil. Isa Al-Masih tidak lama lagi akan datang sebagai hakim yang adil. Dan saudaraku, patung binatang itu sedang didirikan. Apakah patung binatang itu? Patung binatang itu adalah media penyembahan. Patung adalah media penyembahan. Hukum yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapan hadiratku. Terus kemudian di dalam ayat yang keempat, ya, Keluaran 20. Itu tadi ayat yang ketiga. Ayat yang keempat menjelaskan bagaimana kita punya Allah lain. Yaitu jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas atau yang ada di bumi di bawah atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Dan jangan sujud menyembah atau beribadah kepadanya. Saudara-saudara, kita punya Allah lain. Kemudian kita akan bangun patung untuk menyembah Allah lain itu tanpa kita sadari. Kemudian, saudara-saudara, apa yang terjadi berikutnya kalau kita sudah punya patung, maka kita akan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Kenapa? Karena nama Tuhan menggambarkan karakter Tuhan, melambangkan kekudusan Tuhan. Ketika saya dan saudara sudah bangun suatu patung ilah, berhala, ya saudara-saudara, maka kita sudah merusak nama Tuhan kita, saudara-saudara. Dan saudara-saudara, hukum yang keempat, apa yang kita bisa lakukan untuk memulihkan hubungan ini? Yaitu ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya kamu akan bekerja dan mengerjakan segala pekerjaanmu. Tetapi hari yang ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang ada di tempat kediamanmu. Saudara dengarkan, Tuhan bilang, ya, hubungan kita dengan Tuhan yang rusak. Oleh karena dosa, karena kita punya berhala, karena kita menyembah patung tanpa kita sadari. Mungkin bukan patung fisik yang kita sembah, saudara-saudara, tapi patung kesombongan, patung kesenangan dunia, patung keinginan mata. Itu yang kita sembah, saudara-saudara. Dan kita punya pengharapan.
kita sudah merusak nama Tuhan dengan hidup tidak suci. Padahal kita mengaku mengikut Yesus, mengikut Allah, penyembah Allah yang merupakan pencipta. Namun kita punya pengharapan. Kalau kita berhenti pada hari Sabat, hari yang ketujuh, sesuai dengan kehendak Allah, maka kita, saudara-saudara, bisa dipulihkan. Alasannya kenapa kita diberikan hari Sabat oleh Tuhan disebutkan dengan jelas. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya ia memberkati dan menguduskannya. Ia berhenti pada hari Sabat. Itulah sebabnya ia memberkati dan menguduskannya. Saudara, ada 3 hal disebutkan di sini. Kenapa Tuhan berhenti atau Tuhan mengasingkan, menyucikan hari Sabat? Karena pada hari Sabat dia berhenti. Karena pada hari Sabat ia menyucikan dan ia memberkati. Lebih dari hari manapun. Saudara, hari Sabat adalah media penyembahan kepada Tuhan. Supaya saya dan saudara bisa menghabiskan waktu. Setiap hari kita sibuk bekerja, tapi kita harus menghabiskan waktu dengan Tuhan. Kita harus cari Tuhan yang utama. Dan pada hari Sabat kita disucikan, kita dimurnikan, kita di-restart, kita di-charge. Saudara-saudara, karena kita secara rohani sepanjang minggu bekerja, sehingga kita tidak punya waktu yang istimewa dengan Tuhan. Saya mau katakan saudara-saudara kepada saudara-saudara yang menyucikan hari Sabat, hari ketujuh. Bahaya terbesar bagi saya dan saudara adalah kita merasa aman karena kita menyucikan hari Sabat yang sesuai dengan Alkitab. Tetapi saya mau katakan kepada saudara-saudara bahwa bukan berarti saya dan saudara, ya, karena kita menyucikan hari Sabat, hari yang ketujuh, maka kita ini aman. Karena begitu banyak orang Kristen, orang Advent yang berbakti pada hari ketujuh, hari yang benar, sesuai dengan firman Tuhan, merasa aman dan merasa bahwa saya sudah menyucikan hari Sabat ketujuh, hari Sabat yang benar. Tetapi semangat penyucian hari Sabat tidak mereka lakukan. Apa semangat penyucian hari Sabat? Setiap hari saya dan saudara harus menghabiskan waktu yang berkualitas dengan Tuhan. Tapi betapa banyak orang Kristen lebih memilih untuk menghabiskan waktu menyembah dewa entertainment. Saudara, dengarkan baik-baik. Waktu kita sudah semakin singkat. Ini bukan waktu untuk bermain-main. Berapa banyak dari saya dan saudara yang sujud kepada dewa berhala entertainment. Berapa banyak dari saya dan saudara yang sujud menyembah dewa uang. Berapa banyak dari saya dan saudara yang sujud menyembah dewa kesombongan. Saudara-saudara, jangan katakan kita akan bisa menang ketika undang-undang hari Minggu itu dikeluarkan. Kalau saya dan saudara tidak bisa menang dari uang, dari berhala uang, dari berhala hiburan dunia, dari berhala dosa-dosa kesayangan, dari berhala tidak mau memaafkan, dari berhala kesombongan. Apa yang kita cari di atas dunia ini, saudara? Mari kita berpikir secara logis. Apa yang kita cari? Setan sedang membiasakan saya dan saudara untuk menyembah berhala-berhala ini. Supaya ketika datang undang-undang hari Minggu, sudah pasti kita akan kompromi, saudara. Sudah pasti. Kalau kita tidak memahami kenapa Tuhan menyucikan hari Sabat. Dia tidak capek, sehingga dia butuh hari ketujuh untuk istirahat. Dalam 6 hari dia ciptakan dunia, dia tidak capek. Alasannya bukan karena dia capek. Dia bisa menciptakan dunia ini dalam 1 hari, saudara. Ya, masih banyak orang tidak percaya kepada firman Tuhan. Ya, dan melihat bahwa hari Sabat tidak bisa disucikan. Siapa bilang hari Sabat tidak bisa disucikan, saudara? Tuhan tidak mungkin buat hukum yang tidak bisa kita turuti. Saudara, dengarkan firman Tuhan ini. Jangan dengarkan saya, dengarkan firman Tuhan ini. Saya dan saudara akan binasa kalau kita
tidak mengalahkan dosa. Dan Tuhan tahu kita tidak bisa mengalahkan dosa dengan kekuatan kita sendiri. Itu sebabnya dia berikan contoh hari Sabat, walaupun dia tidak lelah, dia tidak capek, dia berhenti pada hari Sabat. Supaya saya dan saudara harus ikut teladannya dia. Sama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak perlu dibaptis. Tapi dia memberikan teladan bahwa dia saja dibaptis. Apalagi saya dan saudara. Tuhan tidak perlu istirahat. Tapi dia beristirahat pada hari ke-7. Supaya saya dan saudara juga beristirahat. Saudara, orang Kristen yang belum menyucikan hari Sabat, yang sesuai dengan firman Tuhan, Tuhan Yesus, Lukas 4 ayat 16, firman Tuhan mengatakan, seperti biasa, ia datang ke Nazaret dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, yang masuk ke rumah ibadat lalu berdiri, hendak membaca dari Alkitab. Tuhan Yesus yang kita klaim sebagai Tuhan kita, berbakti pada hari Sabat, bukan hari yang lain, saudara. Kemudian di dalam Markus 2 ayat 27-28, Tuhan Yesus sendiri mengatakan, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Saudara, anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Kalau saya dan saudara mengatakan bahwa kita ini adalah pengikut Yesus yang sejati, terus kita tidak berbakti pada hari Yesus berbakti, kita tidak berbakti pada hari di mana Tuhan Yesus berhenti ketika dia melakukan pekerjaan penciptaan, apakah kita pantas disebut sebagai pengikut Yesus? Saudara, maafkan kalau kata-kata saya terlalu keras. Dan bagi saudara-saudara orang Advent yang mengaku mengikut Yesus dengan menyucikan hari Sabat yang diberkati dan yang disucikan oleh Tuhan Yesus. Kalau saudara bekerja pada hari Sabat, saudara sedang mempermalukan Tuhan. Mengapa? Karena saudara dikenal sebagai orang yang menyucikan hari Sabat. Tapi saudara bekerja pada hari Sabat, maka saudara sedang menjadi batu sandungan kepada saudara-saudara kita orang Kristen yang lain. Dan saudara tidak akan mampu sebenarnya menyucikan hari Sabat dengan kekuatan kita sendiri. Itu sebabnya kita perlu habiskan waktu dengan Tuhan. Itulah esensi atau semangat dari Tuhan memberikan hari Sabat kepada kita. Kita selama ini hanya menyucikan Sabat secara harafiah, tapi tidak menyucikan Sabat secara semangat. Itu sebabnya kita tidak ada bedanya dengan orang Kristen yang lain. Kita tetap jatuh di dalam dosa dan tinggal dalam dosa, dan kita putus asa bahwa kita tidak bisa lepas dari dosa. Karena kita tidak menyucikan Sabat secara semangat, tidak menyucikan Sabat secara roh. Saya sampaikan ini dengan hati yang sungguh-sungguh mengasihi saudara. Ya, Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Mari kita beribadah kepada Tuhan dalam roh dan kebenaran. Mari kita hancurkan setiap berhala-berhala yang ada di dalam hidup kita, di dalam hati kita, dengan berserah kepada Tuhan Yesus. Karena kita tidak mampu, saudara. Kita tidak mampu. Mari kita berkata seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Allah kami sanggup melepaskan kami dari dapur api ini. Tetapi kalaupun dia tidak lepaskan, ketahuilah ya Tuhanku, kami tidak akan sujud menyembah patung emas yang Tuhanku dirikan. Apakah saudara mau katakan kepada Tuhan Yesus, Tuhan, saya selama ini jatuh. Karena saya lemah. Karena saya tidak berserah. Saya lemah dan saya tidak berserah. Saya merasa diri kaya, saya merasa diri baik dan benar, tapi saya tidak mengandalkan Engkau. Berapa banyak dari saya dan saudara malam ini mau kembali kepada cinta mula-mula. Cinta mula-mula ketika kita berserah kepada Tuhan Yesus. Ketika kita tidak takut apapun yang ada di depan kita selain menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Di mana cinta yang hilang itu?
Di mana cinta kepada firman Tuhan yang sudah hilang. Karena kita terlalu sibuk mencari harta. Kita terlalu sibuk untuk bertahan hidup di Jakarta yang penuh dengan tantangan ini. Saudara-saudara, setan mempersulit hidup kita supaya kita tidak ada waktu dengan Tuhan. Itulah penyucian Sabat yang sesungguhnya. Kita harus punya waktu yang berkualitas dengan Tuhan setiap hari. Setiap hari. Penyucian Sabat hari ke-7 dimulai dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari ke-6. Dan hari ke-7 kita bertemu dengan Tuhan. Saudara, kalau malam ini saya dan saudara telah jauh dari Tuhan. Karena kita terlalu sibuk bekerja, kita terlalu sibuk memaafkan diri kita, sehingga tidak ada waktu dengan Tuhan. Berapa banyak dari saudara yang mau datang kepada Tuhan dan bilang, Tuhan, saya sudah menyembah begitu banyak berhala dalam hidup saya. Saudara yang lebih tahu, saya di sini bukan menghakimi saudara. Saya sudah terlalu banyak menyembah berhala di atas dunia ini. Dan saya mau Tuhan untuk berserah kepada Engkau sekali lagi. Supaya saya tidak menyembah patung dari binatang itu. Kita tidak mampu, saudara. Kita ada di air Saman. Setan melancarkan serangan-serangan kepada kita. Entertainment begitu kuat, saudara. Kesenangan dunia begitu kuat. Harta dunia begitu kuat. Ya, kesombongan dunia diajarkan melalui entertainment dunia dan semua. Bahwa manusia dihargai dari apa yang dia miliki. Bukan dari hubungannya dengan Tuhannya. Apakah kita akan terbawa dengan arus dunia ini? Saya berdoa dan berharap malam ini firman Tuhan membangkitkan semangat kita. Semangat cinta yang mula-mula kepada Tuhan. Biarlah firman Tuhan membelah jiwa kita. Sehingga kita mau menghabiskan waktu dengan Tuhan. Yang sungguh-sungguh berkualitas. Mari kita tunduk kepala. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami orang berdosa, kami merasa diri kaya, kami merasa kami lebih benar dari agama manapun di atas dunia ini. Kami sombong rohani, dan yang lebih parah kami sering tidak sadar Tuhan. Kami debu. Kami tanah liat yang sudah menjadi lumpur rawa oleh kepentingan diri dan dosa. Hamba berdoa untuk semua yang hadir malam ini, maupun yang menyaksikan melalui YouTube nantinya. Hamba memohon belas kasihan Tuhan untuk kami semua, yang Engkau tuntun untuk mendengarkan firman-Mu ini. Bangunkan kami Tuhan, agar kami tidak menyembah berhala, agar kami sungguh-sungguh berbakti beribadah hanya kepada Engkau. Tuhan, di akhir zaman, kalau kami tidak menghabiskan waktu dengan Engkau, kami tidak akan bisa disucikan, kami tidak akan bisa tertulis namanya di dalam buku kehidupan dari anak domba yang telah disembelih sejak dunia diciptakan. Tuhan, dengan belas kasihan-Mu kami datang merendahkan diri di hadapan Engkau, memohon agar Tuhan mengampuni kami, menyucikan kami, membersihkan kami. Kau tahu kami debu, kami lumpur rawa, namun Engkau mau mengasihi kami dan mengangkat kami dari lubang yang paling dalam dari dosa dan menyelamatkan kami karena Engkau mengasihi kami. Berkati semua kami Tuhan, dan kembalikan kami kepada cinta yang mula-mula. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.